Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Masih ya membahas seputar budidaya lobster air tawar. Ini saya sedang melihat-lihat nih kolam bibitan saya, teman-teman. Setiap pagi itu memang untuk melihat lobster ini itu seperti menyenangkan ya teman-teman, apalagi si lobsternya ini bisa berkembang biak dan bertumbuh besar ya. Jadi bertumbuh besar, melihatnya itu lebih senang sekali ya. Jadi untuk kolam ini teman-teman, sebenarnya saya itu rencana kemarin itu mau saya kuras ini ya, saya mau sortir ya untuk lobster yang sudah ukuran 3 inci, karena kemarin itu teman-teman ada konsumen saya atau customer saya itu mau beli bibit ya. Setelah saya bongkar kolam ini, ternyata sudah banyak juga tuh yang ukuran 3 inci ya, sudah besar ya. Jadi sebenarnya saya mau bongkar nih, tapi keadaan badan saya itu lagi kurang sehat ya, lagi nggak fit ya, lagi pilek juga ya, lagi pilek ini karena memang di sini lagi musim hujan. Tidak hanya si lobsternya aja yang tumbang ya, bahkan manusia juga bisa terserang penyakit ya. Jadi untuk bibitan saya itu ya pernah saya buat videonya, yang 1 inci itu banyak yang tumbang kalau musim hujan seperti ini ya. Oh no. Sudah 4 ekor tuh yang mati ya, ukuran bibit 1 inci ya, karena yang ukuran 1 inci itu masih nggak terlalu kuat ya. Kalau buraya itu saya letakkan itu di kolam terpal ya, dan saya tutup dengan seng, jadi aman. Malah nggak mati ya, malah yang bibit ukuran 1 inci itu yang mati ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya budidaya lobster air tawar ini seperti yang teman-teman ketahui ya. Ini mulainya itu kita dari nol ya, dan saya ini masih skala rumahan ya teman-teman. Jadi dengan minim budget ya bisa budidaya lobster ya. Jadi budidaya lobster air tawar itu nggak harus dengan modal besar ya, dengan harga dengan mulai dari jutaan tuh enggak ya teman-teman. Bisa mulai dari mungkin ya 500.000 atau 400.000 ya, dan media kolamnya juga itu masih bisa kita gunakan dengan kolam terpal atau ember ya, bahkan kotak kulkas ya yang bekas itu ya, box kulkas yang bekas ya, bisa dijadikan tempat lobster juga teman-teman. Dan tuh paralonnya juga itu bisa teman-teman gunakan paralon bekas ya, paralon bekas dikumpulkan terus dibersihkan ya, dicuci, dipotong seperti itu ya. Nah seperti saya ini ya, ini banyak paralon-paralon bekas yang saya temukan di jalan maupun saya minta dengan orang ya teman-teman. Jadi untuk video saya ini sebenarnya untuk skala rumahan ya, untuk teman-teman yang mau mencoba budidaya lobster air tawar tapi terkendala dana ya. Nah itu bisa dilihat dari video saya ya. Video saya ini memang tidak besar budgetnya ya, masih skala rumahan, tidak skala industri ya. Jadi ya perlahan-lahan saja teman-teman, budidaya lobster air tawar itu nggak harus langsung dengan modal besar. Jadi untuk lobster saya ini teman-teman itu hasil ini saya putarkan lagi untuk membangun ternak saya ya. Jadi berawal dari bibitan lah ya, besar kita jual, kita beli kolam terpal, kita beli aerator, beli pompa, bikin kolam ya, dikit-dikit saja teman-teman, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Nanti kalau sudah banyak uang, ada rezeki ya,
bisa tambah kolam lagi teman-teman. Itu bisa kita tambah kolamnya. Kalau untuk sekarang itu cukup dengan yang seadanya saja teman-teman ya. Apabila teman-teman mempunyai modal yang besar ya bisa buat dengan skala industri ya, membuat kolam yang besar dan kolam yang banyak. Nah, untuk skala industri itu lebih cenderung dia bermain konsumsi teman-teman, karena dengan memproduksi banyak mereka bisa mensuplai lobsternya itu ke restoran-restoran ya. Dengan suplai rutin, maka restoran itu tetap bisa membuka menu lobster air tawar. Nah, dan juga memang kalau industri itu memang bisa semua ya, bibitan bisa, konsumsi bisa, indukan bisa ya, karena lobsternya itu banyak teman-teman. Tapi biasanya mereka tuh lebih suka itu menjualnya itu dengan konsumsi ya. Nah, jadi jangan dipaksakan teman-teman yang tidak mempunyai modal ya. Cukup mulai dari ember saja itu sudah cukup bagi saya, dengan akuarium ya. Terus teman-teman pelajari bagaimana. Jadi hal pertama itu bukan mencari keuntungan dulu teman-teman. Hal yang pertama itu teman-teman harus sukses dulu di bidang membesarkan lobsternya, atau cara ternaknya itu seperti apa ya, menekan tingkat kematiannya itu seperti apa, cara memelihara lobster yang bertelur, buraya ya, itu seperti apa. Itu harus tahu semua teman-teman ya. Jangan langsung mengejar keuntungannya. Jadi teman-teman jangan melihat keuntungan dulu ya. Niatkan dulu untuk belajar budidaya, baru setelah bisa budidaya, baru teman-teman mencari pasar ya, mencari pasar untuk dijual ya. Itu jangan ditanyakan dulu ya bagaimana penjualannya, keuntungannya itu seperti apa. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri lah bagaimana cara menjualnya, keuntungannya itu seberapa ya. Nah, untuk teman-teman yang masih tingkat rumahan ya, jangan berharap untung yang lebih besar ya, karena kalau masih rumahan ini kita itu menjualnya masih skala bibitan dan indukan ya. Nah, kalau masih indukan dan bibitan itu kita masih mencari teman-teman yang mau membeli bibit kita ya. Berbeda jika teman-teman sudah mempunyai kolam banyak, produksi lobsternya itu sudah banyak ya, teman-teman bisa bermain di konsumsi. Konsumsi itu lebih mudah menjualnya, bisa disuplai ke restoran, ke hotel-hotel ya, bahkan ke ibu rumah tangga itu terkadang mereka mau membelinya ya, per kilo itu ya. Kalau kita mau menjual ke restorannya, untuk seperti saya ini, untuk teman-teman juga biasanya masih masih susah untuk rutinnya itu, karena karena suplainya itu masih sedikit ya, produksi lobsternya dikit. Kalau terputus kan ke restoran itu restorannya itu bisa bisa marah juga ya, karena suplainya sedikit. Karena mereka juga membuka menu lobster itu kan karena kita memberi suplai ya. Nah, kalau kita memberi suplainya putus ya, otomatis mereka nggak bisa jual lagi menu lobster air tawarnya itu ya teman-teman. Jadi dimulai dulu dengan hal yang kecil ya. Ya, kalau untuk uang tuh pasti keluar ya teman-teman. Mungkin ya nggak terlalu besar lah untuk membeli lobsternya, untuk membeli tempatnya itu ya. Ya, itu saja teman-teman video dari saya. Apabila ada pertanyaan, sarannya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya ya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.